Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Megawati Hanestri berpotensi ramaikan V-League All-Star tahun 2023 sampai tahun 2024 dan bertemu sang idola. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Nama Megawati Hanestri Pertiwi berhasil mencuri perhatian publik belakangan ini. Pebola voli asal Indonesia itu memiliki catatan penampilan impresif kala membela Daejeon Chongkwon-jang Red Spark. Megawati juga sempat meraih penghargaan pemain terbaik Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 pada putaran pertama. Wanita kelahiran tanggal 24 September tahun 1999 ini jadi pemain asing Asia pertama yang meraih gelar MVP di kompetisi tersebut. Prestasi tersebut membuat Megawati mendapat kesempatan emas untuk berpartisipasi pada laga bintang, yaitu V-League All-Star Games tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 27 Januari tahun 2024 mendatang akan dimainkan di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Perang bintang ini akan mempertemukan tim K-Star yang diisi oleh tim dengan peringkat 1,3, serta 5 melawan tim V-Star yang diisi pemain dari tim peringkat 2, 4,6, dan juga peringkat 7. Peringkat tim yang dinilai berdasarkan ranking tim Liga Voli Korea pada musim lalu. Megawati yang membela Chongkwon-jang Red Sparks berpeluang membela V-Star serta memiliki kesempatan untuk bermain dengan dua pevoli ternama yaitu Kim Yeon-keung yang merupakan legenda Korea serta Ponpun Guetpat, Thailand. Meskipun Red Sparks tengah melalui masa performa sulit, catatan individu Megawati dinilai layak untuk bermain pada perang bintang tersebut. Daftar pemain sendiri akan dilakukan dengan sistem voting. Pemilihan ini dapat dilakukan langsung di laman resmi Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, dan akan dimulai dari hari Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada hari Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, pemilihan pemain tidak berdasarkan voting saja. Jika kita melihat laga antar bintang musim lalu, selain 7 pemain dengan voting terbanyak, akan ada 3 pemain yang terpilih atas rekomendasi. Pada sistem voting ini juga, penggemar diwajibkan untuk memiliki akun KOVO agar dapat memilih pemain favoritnya untuk berlaga di V-League All-Star Games tahun 2023 sampai tahun 2024. Penggemar akan diminta untuk menyusun sebuah tim dengan komposisi 1 setter, 1 libero, 2 middle blocker, dan juga 3 outside hitter opposite. Ini menjadi kesempatan emas bagi Megawati, mengingat dirinya memang mengidolakan Kim Yeon-keung yang berposisi sebagai outside hitter. Megawati semakin berkesempatan lagi sebab ada aturan di mana penggemar tidak bisa memilih lebih dari 3 pemain dari satu tim sama. Sebagaimana dikutip dari kovo.co.kr, penggemar tidak bisa memilih lebih dari 3 pemain dari tim yang sama. Gagalan yang menjadi pukulan, Megawati mengaku kecewa pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2023. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Megawati Hanestri Pertiwi dan timnya, Daejeon Chongkwon-jang Red Sparks, mengalami kegagalan telak dalam pertandingan terbaru Liga Voli Korea 2023/2024. Pada putaran ketiga yang berlangsung di Daejeon Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023, Red Sparks yang diperkuat oleh Pevoli Indonesia menelan kekalahan dramatis di hadapan publik sendiri. Pertarungan sengit tensi tinggi antara Red Sparks dan Hwaseong IBK Altos berlangsung selama 5 set di mana IBK Altos berhasil membalikkan keadaan setelah ketinggalan 2-0. Skor akhir pertandingan menunjukkan keunggulan IBK Altos dengan 3-2 menghancurkan harapan Red Sparks untuk meraih kemenangan. Sayangnya, kekalahan ini membuat Red Spark gagal melanjutkan tren positif yang mereka raih dari pertandingan sebelumnya melawan Gwangju AI Pepers Savings Bank. Meski diperkuat oleh outside hitter asal Amerika Serikat, Giovanni Milana, Gia, Red Sparks tampil buruk di putaran kedua Liga Voli Korea ini dengan mencatat 5 kekalahan dan hanya 1 kemenangan. Pelatih Ko Hye-jin dan Megawati Hanestri Pertiwi tentu akan melakukan evaluasi mendalam terkait performa tim mereka.
Kegagalan ini menjadi pukulan keras bagi Red Sparks, yang sebelumnya berharap mempertahankan tren positif dalam kompetisi ini. Dengan hasil ini, Red Sparks kini harus merapatkan barisan dan mencari solusi agar bisa bangkit dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan melawan IBK Altos sendiri, duet Megawati Gia masih menjadi tumpuan Red Sparks dalam mendulang angka. Duo berjuluk Menara Kembar Red Sparks tersebut menorehkan total 52 poin selama 5 set menghadapi IBK Altos. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu keluar sebagai pendulang poin terbanyak melalui raihan 33 angka. Sedangkan Gia menjalani laga ini dengan membukukan total 19 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 32,8%. Tak ayal, dengan kinerja Megawati Gia tersebut, Ko Hee-jin masih tidak percaya jika timnya harus kembali menelan kekalahan. Pria berusia 43 tahun itu menilai bahwa Gia dan Megawati merupakan pemain yang emosial di mana skill saja tak cukup bagi mereka. Kedua pemain itu harus ditangani lebih dari sekedar aspek teknis saja, melainkan juga sistem daya dukung yang baik. Gia dan Megawati adalah pemain yang sangat emosional, kata Ko, dilansir bolasport.com dari laman The Spike. Mereka bukanlah pemain yang bisa membuat Anda kewalahan dengan kemampuan mereka, jadi saya pikir saya perlu membuat sebuah suasana, imbuhnya. Lebih lanjut, daya dukung bagi Megawati dan Gia sempat terlihat melalui penampilan Park Hye-min terutama di putaran pertama. Ketika mereka bermain dengan baik di putaran pertama, Park Hye-min melakukan pekerjaan yang baik dalam mengatur suasana, ucap Ko. Berkat Park Hye-min, para pemain di sekelilingnya juga menjadi cemerlang. Performa yang baik di pertandingan terakhir putaran kedua akan memberi kami dorongan besar di awal putaran ketiga, imbuhnya. Tak poin terbanyak ternoda kekalahan Megawati tembus 300 angka. Ko Hee-jin ungkap penyakit Red Sparks saat berlaga. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Tim bola voli putri Daejeon Jungkwan-jang Red Sparks menelan kekalahan pahit saat mengawali putaran ketiga Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Red Sparks dikalahkan lewat comeback dari pesaing terdekatnya, Hwaseong IBK Altos, pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Bagaimana tidak, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Dua middle blocker yakni Jung Ho Yang dan Park Eung Jin menjalankan tugasnya dengan baik-baik dalam bertahan dan menyerang lewat bola quick. Duo meriam Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanni Milana juga tampil prima. Mega bahkan sempat mencetak persentase serangan sukses di atas 50% saat menyarankan 20 poin ke bidang permainan lawan. Kemenangan meyakinkan pun dicatatkan Red Sparks saat memenangkan pertarungan pada set pertama dan kedua. Red Sparks sudah dekat dengan kemenangan saat memimpin 16-14 pada technical timeout set ketiga. Sayang beribu sayang, mereka terlena. Pelatih IBK Altos, Kim Ho-chul melakukan pergantian di lini serang dengan memasukkan outside hitter cadangan mereka yakni Yoo Seo-yang. Benar saja, pemain bernomor punggung 1 itu menjadi momok Megawati DKK. Yoo Seo-yang menghukum pertahanan Red Sparks yang menjadi goyah dengan mencetak 16 poin yang seluruhnya didapat melalui bola serangan. Padahal pelatih IBK Altos mengakui bahwa anak asuhnya sudah frustrasi setelah kalah pada 2 set awal dan tertinggal 2 poin pada paruh kedua di set ketiga. Set pertama dan kedua sangat buruk sehingga para pemain merasa frustasi dan saya juga frustasi, ucap pelatih IBK Altos, Kim Ho-chul, dikutip dari bolasport.com. Saya khawatir tentang bagaimana saya bisa berbicara dengan para pemain untuk membantu mereka agar lebih rileks dan tampil dengan lebih baik. Saya pikir saya sudah kalah, katanya, mengenang set pertama dan kedua. Ex-pelatih timnas voli putra Korea Selatan itu melanjutkan momen comeback dari timnya. Tetapi ketika kami membalikkan keadaan pada paruh set ketiga, saya merasa ada peluang bagi kami, imbuhnya. Saya mengatakan kepada para pemain agar jangan pernah menyerah dan terus berjuang hingga akhir. Kami bisa melakukannya dengan baik seiring kembalinya ritme permainan dan berkat itu kami bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, ujar Kim. Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, tak bisa menutupi kekecewaannya dengan irit bicara dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Penyakit Red Sparks untuk mudah goyah saat tertekan kembali terulang. Begitu lawan berbalik unggul pada set ketiga, kesalahan demi kesalahan dilakukan. Buntunya Red Sparks juga terlihat dari bagaimana serangan mereka menjadi monoton dengan selalu diarahkan kepada Megawati.
Efektivitas serangan Megawati pun menurun saat serangannya lebih banyak ditahan oleh IBK Altos dan justru kerap berbuah poin bagi lawan melalui counter attack. Saya minta maaf kepada para penggemar, tidak ada yang bisa saya katakan, kata Ko Hee-jin sambil menghela napas. Dia mengakui bahwa timnya mendapatkan shock terapi saat IBK Altos melakukan pergantian pemain di lini serang dengan memasukkan Yoo Seo-yang. Setelah outside hitter lawan berganti pada set ketiga, kami tidak bisa mendapatkan timing yang tepat sama sekali, imbuh Ko. Pengaturan waktu yang tidak stabil terus berlanjut hingga akhir. Jadi saya tidak punya pilihan selain bermain seperti ini, tutup Ko sebelum meninggalkan ruangan. Namun yang menjadi catatan apik, dalam pertandingan tersebut Megawati menutup laga dengan pencetak poin tertinggi dengan 33 poin, melalui 31 atak, 1 servis es, dan 1 blok poin. Namun tingkat keberhasilan serangan Megawati merosot di akhir laga dengan 43,66%. Maka dengan itu, MVP diraih oleh outside hitter IBK Altos, Ryo Seung-ju yang mencetak 21 poin tetapi lebih unggul daripada Megawati dalam tingkat keberhasilan serangan dengan 44,44%. Meski demikian, Megawati tetap merupakan juru gedor andalan Red Sparks sampai saat ini. Raihan 33 angka melawan IBK Altos membuat Megawati kini sudah menembus 300 angka, atau lebih tepatnya mengumpulkan 309 poin. Koleksi 309 poin menjaga Megawati tetap eksis pada daftar top skor Liga Voli Korea dengan menduduki peringkat kelima terbanyak. Megawati hanya kalah 1 poin saja dari pemain yang berada di peringkat keempat yakni Yaasmen Bedard Gani dari Gwangju Pepper Savings Bank.